Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, PPK hebat. Bisa? Bisa. Nyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita langsung dengan materi mengenai edukasi belajar daring di era pandemi COVID-19. Adapun tujuannya yaitu tujuannya mengemukakan peserta didik mampu mengemukakan berbagai macam cara belajar secara daring atau online. Kemudian peserta didik meyakini berbagai cara belajar daring, belajar secara daring. Itu tujuan menyikapi belajar daring di era pandemi COVID atau social distancing. Walaupun sementara kegiatan belajar terhenti atau berlibur, sekolah itu diliburkan, bukan berarti belajar kalian itu berhenti. Itu hanya belajar tatap mukanya aja yang berhenti, yang terus belajar daringnya terus dilaksanakan agar anak-anak semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Nah, itu mengenai rumah belajar, Google Indonesia, kelas pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Genius. Itu yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, adapun terus bagaimana pembelajaran daring dapat dilakukan dengan efektif? Yaitu pertama, tetapkan manajemen waktu. Anak-anak harus bisa mengatur waktu. Mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar, atau menyelesaikan semua tugas-tugas atau tagihan dari guru mapel ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan seperti HP atau Android yang sudah terkoneksi internet, kemudian laptop, kemudian komputer, bisa. Yang penting sudah terkoneksi internet. Jadi anak-anak bisa belajar secara daring. Kemudian yang ketiga itu belajar dengan serius untuk bermain game. Gunakanlah paketan itu dengan sebaik mungkin, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah agar kalian bisa belajar secara daring. Kemudian yang keempat itu adalah menjaga komunikasi dengan guru mapel atau dengan guru pengajar dan rekan-rekan di kelas kalian. Agar selalu kalian terjaga komunikasinya, kalian harus setiap berkomunikasi dengan guru mapel memakai kata-kata yang beretika, yang sopan. Jangan memakai kata-kata lo dan gue gitu ya. Kemudian dengan teman-teman atau rekan-rekan di kelas selalu menjaga kekompakan, saling membantu biar tugas-tugas bisa terselesaikan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Oke? Itu penyampaian dari Ibu. Mungkin ada yang kira-kira bisa atau ada yang hal ingin ditanyakan, silahkan 1 atau 2 orang, atau mungkin memberikan tambahan. Ya Bu, jadi gini pertanyaan saya. Setelah saya menyimak presentasi dari Ibu, saya ingin bertanya. Kita kan selalu menjaga protokol kesehatan kita. Dan
ada juga teman-teman kita yang mengabaikan dari protokol kesehatan. Bagaimana kita menyinggapi dan mengasih tahu ke mereka bahwa pentingnya menjaga kesehatan kita di era pandemi sekarang ini. Dan juga bagaimana untuk solusinya agar kita itu tetap aktif belajar online atau daring walaupun kita berada di daerah perbukitan. mereka tentang bahaya COVID-19 bagi kesehatan. Dan jika tidak mengikuti protokol kesehatan, kita bisa terkena virus tersebut. Ya, saya masih gini menyimpulkan dari layanannya ini. Baik, saya akan menyimpulkan dari layanan klasikal dari pembelajaran daring di masa pandemi ini. Jadi, kita menyikapi dengan baik bahwa pembelajaran daring dari rumah ini sangat membantu kita untuk menurunkan dari tingkat pandemi ini. Dan apalagi kita sudah memiliki portal-portal di pandemi ini seperti belajar ya, seperti sarana-sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Viper, Sekolahmu, dan Genius. Ada juga biar kita bisa efektif dalam belajar daring, kita tetap memanajemen waktu, persiapkan teknologi yang dibutuhkan, dan belajar dengan serius dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Dan selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker setiap keluar rumah, dan mencuci tangan. Kalau pulang dari luar rumah, kita bisa cuci tangan lagi dan mengganti pakaian kita yang dibawa keluar rumah dan mencuci kaki. Tapi pembelajaran daring yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan rumah pintar, tetap berkomunikasi sesama teman, dan bisa memanajemen waktu dengan mengerjakan tugas yang lebih sedikit waktunya. Jadi saya simpulkan bahwa menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu memanajemen waktu, kemudian membuat jadwal pembelajaran secara daring, kemudian mampu menjaga protokol kesehatan, kemudian selalu berkomunikasi dengan guru mapel, dan rekan-rekan di kelas agar selalu tercipta hubungan dan komunikasi yang efektif dengan guru mapel dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, demikian dari penyimpulan pembelajaran pelayanan klasikal hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk kegiatan hari ini, layanan klasikal Ibu akhiri. Mari kita akhiri dengan doa. Dan sebelum berdoa, Ibu tidak lupa lagi untuk anak-anak silahkan mengisi laporan evaluasi dan LKPD di Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui WA Group. Jadi silahkan anak-anak mengisi LKPD dan laporan evaluasi hasil ya. Terima kasih. Mari kita akhiri perjumpaan kita di layanan klasikal hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.